Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya kesehatan, nikmat bisa menuntut ilmu walaupun lewat online. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang darah haid dan nifas. Ya. Sebelum kita mulai, kaifa halukunna? Alhamdulillah, bi khair Ustazah. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Siap semuanya? Sudah siap untuk Insya mencatat? Allah, siap Ya? Ustazah. Siap? Yang lain? Insya Yang Allah lain siap siap? Ustazah. Salam siap Ustazah. Insya Allah. Sebelum kita mulai, kita akan membahas atau sedikit murojaah tentang tayammum. Ya. Tayammum. Tayammum, apakah tayammum pengganti wudhu? Apakah tayammum pengganti wudhu? Iya, benar Ustazah. Kalau nggak ada air. Benar. Ya, Ya, jadi tayammum pengganti wudhu. Sehingga jika tayammum pengganti wudhu, maka hukum-hukumnya seperti wudhu. Boleh kita tayammum sebelum waktu sholat atau di awal waktu sholat. Dan yang kedua, jika tayamum kita batal atau jika tayamum kita atau jika kita belum batal, maka dengan tayamum ya kita bisa mengerjakan beberapa sholat selama kita belum batal. Kemudian tayamum juga, ya tayamum boleh dilaksanakan di berbagai waktu. Tayamum. Kemudian tayamum, rukun-rukun tayamum. Siapa yang bisa menyebutkan rukun-rukun tayamum? Pertama adalah niat. Niat. Kemudian yang kedua, mengusap wajah. mengusap. Ya, jadi menepuk, kemudian kita meniup itu sunnah. Yang rukun adalah kita mengusap wajah, kemudian mengusap Kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Itu adalah rukun. Jadi cukup kita mengusap wajah secara global, ya. Kemudian mengusap kedua telapak tangan, berarti tayamum kita sudah sah. Tidak disyaratkan harus menepuk atau tidak disyaratkan harus meniup atau tidak disyaratkan mengucapkan bismillah atau tidak disyaratkan untuk tertib urut, tidak disyaratkan. Tapi itu semua termasuk sunnah tayamum. Dan apakah kita disunahkan membaca doa setelah tayamum? Apakah kita disunahkan berdoa setelah tayamum? Iya Ustazah, disunahkan Ustazah. Ya, disunnahkan doanya seperti wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Nah, ini adalah pembahasan tayamum yang sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang haid dan nifas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillah. Haid dan nifas. Ya, darah haid dan nifas. Sini mu'allif berkata, darah itu dibagi menjadi 3. Darah yang keluar itu dibagi menjadi 3. Pertama, darah haid. Dan yang kedua, darah nifas. Kemudian yang ketiga, darah istihadah. Ya, ada 3 darah yang keluar dari kemaluan kita. Pertama, darah haid. Ya, darah yang sudah kita ketahui dan sudah ma'ruf, sudah kita kenal. Dan yang kedua, darah nifas. Darah yaitu keluar setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, darah istihadah. Darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar karena penyakit. Ya. Karena penyakit. Maka di sini kita akan membahas pertama tentang darah haid. Darah haid. Apa itu darah haid? Ya. Darah haid di sini ulama berusaha untuk mengartikan apa itu darah haid. Sehingga kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, mana darah istihadah. Maka perhatikan ini, darah haid pengertiannya adalah, kata ulama, damu tabi'atin wajibillatin yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah hala sihhatil mar'ah min ghairi sababi wiladah. Ya, darah adalah darah yang berwarna hitam pekat. Darah yang berwarna hitam pekat. Dan berbau. Sedap. Yang keluar dari seorang wanita. Dari tempat khusus. Ya, jadi keluar dari seorang wanita. Dari tempat khusus. Dan pada waktu yang tertentu. Ya, anak ulang. Jadi darah haid adalah darah yang berwarna hitam pekat. Pertama, warnanya hitam pekat. Dan yang kedua, berbau tidak sedap. Keluar dari seorang wanita. Di tempat yang khusus. Di waktu yang tertentu. Tanpa sebab, yaitu melahirkan. Min ghairi sababil wiladah. Tanpa sebab, yaitu melahirkan. Nah, ini adalah pengertian dari darah haid. Ya, siapa yang bisa mengulang apa pengertian darah haid? Darah yang berwarna hitam, pekat, dan berbau tidak sedap, yang keluar dari seorang wanita di tempat khusus dan pada waktu tertentu tanpa sebab, yaitu melahirkan. Ya, barakallahu fiik, berarti Oh, ini adalah pengertian dari darah haid. Ya, jadi yang berwarna hitam, tapi tidak harus darah haid warna hitam. Kadang ada yang warna merah tanpa kehitam-hitaman. Ya. Jadi tidak mengharuskan untuk berwarna hitam, tapi karena kebanyakan darah wanita yang keluar darah haid itu berwarna hitam. Ya, jadi tidak mengharuskan harus hitam. Jika darah keluar misalnya merah tanpa ada hitam, maka itu termasuk darah haid, tetap termasuk darah haid. Dan yang kedua, darahnya berbau yang tidak sedap. Nah, ini juga tidak mengharuskan darah itu harus bau yang tidak enak. Ada darah yang tidak bau, ya tidak bau, tapi ya darahnya keluar di waktu yang biasa keluar. Maka tidak mengharuskan
ya tidak mengharuskan memiliki bau yang tidak enak. Tapi ulama di sini mengartikan karena kebanyakan darah haid itu baunya tidak enak. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga, pada waktu yang tertentu, ya. Pada waktu yang tertentu. Nah, di sini pada waktu yang tertentu, jika darah haidnya, ya, keluar di waktu yang tidak tertentu. Kakak, Misalnya darah kakak makan haid, ya? misal, Tadi bakal udah habis ya, belum? ya ditutup, ya, mic-nya. Ya, jadi di waktu tertentu, jika darah haid keluar di luar waktu tertentu, misalnya biasanya keluar di tanggal 1, di awal bulan, tiba-tiba di tengah-tengah bulan keluar, ya, maka itu termasuk darah haid. Itu termasuk darah haid. Jadi ulama mengartikan di sini pertama hitam, dan yang kedua berbau yang tidak enak, dan yang ketiga di waktu yang tertentu itu menurut kebiasaan kebanyakan wanita. Jadi jika keluar dari syarat pengertian darah haid, itu kita masih menghukumi itu darah haid. Kemudian selanjutnya, darah haid adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk setiap wanita. Jadi Allah sudah menetapkan, dan ini termasuk sunnatullah bagi seluruh wanita, ya. Mereka mengeluarkan darah haid. Mengeluarkan darah haid. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala bani Adam, ala banati Adam." Sungguhnya perkara ini yaitu haid, amrun katabahullahu ala banati Adam. Sungguhnya haid itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita. Untuk wanita Bani Adam. Jadi seluruh wanita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk haid. Jadi haid ini termasuk qadarullah, yaitu ketentuan Allah. Kita tidak bisa memilih. Makanya karena tidak bisa memilih, ya, haid, karena tidak bisa memilih, maka tidak mengapa orang haid itu membaca Al-Quran. Pendapat yang rojih. Ya, pendapat yang paling kuat, karena haid ini ketentuan Allah, maka boleh kita membaca Al-Quran, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat memegang mushaf dengan kain atau dengan penghalang. Paham? Ya, kecuali jima atau berhubungan badan, ya. Kalau berhubungan badan, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran karena atas kehendak dia, atas keinginan dia. Maka orang yang jima habis berhubungan badan, dia tidak boleh membaca Al-Quran sampai mandi terlebih dahulu. Mandi besar. Ya, sampai mandi besar. Nah, kemudian selanjutnya, kata penulis di sini, peristiwa haid pertama kali dialami oleh Hawa. Siapa Hawa? Ibu Hawa ya Ustazah. Iya. Siapa? Hawa, ibu Hawa. Istrinya Nabi. Istrinya Nabi Adam. Istrinya Nabi. Adam. Sahih. Barakallahu fiik. Jadi Hawa itu pertama kali wanita yang haid. Al-Hafidh menyandarkan sebuah riwayat dalam Fathul Bari kepada Al-Hakim dan Ibnu Munzir dengan sanad yang sahih. Jadi Ibnu Abbas yang berkata, sungguhnya haid pertama kali dialami oleh Hawa setelah diturunkan dari surga. Jadi Hawa, ibu kita, itu yang pertama kali haid, tapi bukan di surga. Setelah ibu kita Hawa turun dari surga. Jadi turun kemana? Ke dunia. Ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang
berapa batas maksimal dan minimal haid? Ya, sekarang Mas, umur berapa dikatakan boleh haid atau batas maksimal haid itu umur berapa? Nah, di sini dijelaskan la haidu qabla tamami tis'i sinin. Tidak ada haid sebelum masuk 9 tahun. Jadi, kalau kurang dari 9 tahun, maka tidak dinamakan darah haid. Maka itu termasuk darah istihadah. Itu batas minimal. Ya, jadi tidak boleh kurang dari 9 tahun. Jadi paling kecil, paling minimal, kalau ada seorang wanita yang umur 9 tahun, itu baru dikatakan darah haid. Kalau kurang dari itu, termasuk darah istihadah, penyakit. Kemudian selanjutnya, wala haidu ba'da khamsina sana. Dan tidak ada haid lebih dari 50 tahun. Ya, tidak ada haid lebih dari 50 tahun. Fil ghalib ala sahih. Jadi, jika lebih dari 50 masih haid. 51, 61, 60, 70 masih haid. Ya, maka kata penulis di sini itu bukan termasuk haid. Sudah dianggap darah istihadah. Darah penyakit. Nah, ini pendapat ulama yang menjadi patokan kitab di sini. Tapi Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling rojih, yang paling benar, dan yang paling kuat, tidak ada batasan umur. Ya, tidak ada batasan umur. Jadi, jika ada anak kecil yang haid 6 tahun, 7 tahun, sekarang tambah. Ya, dengan faktor makanan atau faktor pergaulan, ya, maka anak bisa haid kurang dari 9 tahun. 6 tahun bisa haid, 7 tahun sudah ada yang haid, 8 tahun sudah ada yang keluar darah haid. Nah, maka yang paling roji, yang kuat, jika misalnya anak kecil ya keluar, tidak pernah keluar darah, ya ditutup mic-nya yang kebuka. Jangan khawatir. Ya, syarat nama itu nama Ibu Nur. Ya. Jadi, jika ada anak yang tidak pernah haid, tapi kemudian tiba-tiba haid, nah maka ketahuilah darah yang keluar itu termasuk darah haid. Ya. Darah yang keluar itu termasuk darah haid. Jadi kita tidak ragu dan tidak mencari apa-apa. Ya, jadi kalau darah yang keluar dari anak kita yang belum pernah haid, itu kita namakan darah haid, bukan darah istihadah. Kemudian juga tidak ada umur yang melebihi dari 50. Jadi umur 51 masih keluar, atau 55 masih keluar, atau 59 masih keluar, itu termasuk darah haid. Ya, selama ciri-cirinya tadi hitam, atau ciri-cirinya dia berbau enak, atau di waktu yang tertentu, ya, di waktu yang tertentu, maka termasuk darah haid. Ya, jadi yang paling rajih, yang paling kuat, apa atau berapa umur minimal dan maksimal orang haid? Tidak ada batasan usia ya Ustaz. Ya, tidak ada batasan usia. Kemudian sekarang kita membahas tentang
Ma aqallu muddatil haid wa aktsariha. Berapa paling sedikit haid atau berapa hari yang paling banyak untuk keluar darah haid? Ya, di sini yang paling betul la hadda li aqallihi wala li aktsarihi. Tidak ada batas minimal harus berapa haid. Dan tidak ada batas maksimal berapa haid. Jadi kalau ada orang yang haid cuma 1 hari, ya itu sudah dianggap haid karena tidak ada batas minimal. Atau ada orang yang keluar darah haid cuma setengah hari, maka itu masuk darah haid. Maka karena tidak ada batas minimal harus berapa harinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tidak pernah mengabarkan harus berapa haid, minimalnya ini, maksimalnya ini. Tidak diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disimpulkan oleh ulama tidak ada batas minimal haid berapa hari ya, bukan. Dan tidak ada batas maksimal haid. Misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan batas maksimal itu 15 hari. Ya, pernah dengar? 15 hari. Yang paling roji, yang paling kuat, tidak ada batas banyaknya berapa hari, tidak. Ya, itu yang paling kuat. Adapun ulama yang mengatakan, oh enggak, haid itu paling banyak ya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu termasuk darah istihadah. Mereka itu berdalil dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Innan nisa naqisatul aqli wad din. Sesungguhnya para wanita itu kurang akal dan agama, kata Rasul dalam hadis yang sahih. Hadis ini kuat. Hadis ini diriwayatkan dengan perawi yang dhabit hafalannya kuat sehingga bisa diambil hukum dari hadis ini. Ya, jadi diambil dari wanita itu kurang akal dan agama. Mengapa? Ya, mengapa? Karena mereka meninggalkan sholat. Yaitu karena Allah kasih dia haid sehingga separuh agamanya itu kurang. Tidak seperti laki-laki. Nah, separuh. Ya, di sini ulama menyimpulkan separuh. Berarti tidak boleh lebih dari separuh. Tidak boleh lebih dari separuh. Berarti kalau lebih dari separuh yaitu 16 masih keluar, 17 masih keluar, sampai 20 misalnya atau 30, itu termasuk darah istihadah. Tapi yang paling roji tidak ada batas minimal atau maksimalnya. Dan selanjutnya, masalah selanjutnya, ghalibul haid. Biasanya berapa hari? Ya, biasanya wanita itu haid berapa hari? Ya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamna binti Jahash, tahidi fi ilmillah sittata ayyam sab'atan. Jadi rata ya wanita itu haid berapa hari? 7 atau 6. Rata-rata wanita itu haid 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari kira-kira. Dan yang paling banyak ya 6 sampai 7 hari. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Rasulullah kepada Hamnah bintu Jahash. Perkataan Rasulullah kepada siapa? Hamnah.
bintu Jahsh. Berkata Hamna bintu Jahsh. Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, tahidhi fi ilmillah. Karena Hamna ini tidak tidak bisa membedakan darah haid. Karena dia selalu keluar dari istihadah. Tidak tahu membedakan antara darah haid dan istihadah. Dan yang kedua, Hamna ini tidak, jadi darah haidnya keluar tidak di waktu yang tertentu. Kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang di akhir bulan. Nah, Hamnah bintu Jahsh. Makanya kata Rasulullah, kalau begitu kamu haid tergantung rata-rata wanita di kampung. Wanita yang ada di kampung. Misalnya, biasanya rata-ratanya 6 dan 7 kata Rasulullah. Sittata ayyam au sab'atan atau 7 hari. Ya. Maka jika ada wanita atau kita yang tidak tahu waktunya, yang tidak teratur haidnya, atau yang kedua tidak bisa membedakan mana darah haid atau istihadah, maka darahnya dihitung 7 hari. Karena itu rata-rata orang haid biasanya 6 sampai 7 hari. Ya. Itu masalah selanjutnya. Ghalibul haid. Jadi kita sudah belajar, jadi tidak ada usia kapan mulai atau kapan batas terakhir, ya. Kemudian selanjutnya sampai berapa hari paling minimal atau berapa hari maksimal yang paling kuat tidak ada, karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan dalam hadisnya secara detail, ya. Kemudian rata-rata orang haid berapa? 6 atau 7. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada Hamnah bintu Jahsh. Kemudian selanjutnya, ma yahrumu bil haidi wan nifas. Apa-apa yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Pertama, al-wat'u fil farji, yaitu berjima, melakukan hubungan badan. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Al-Baqarah ayat 222. Pertama, jima, berhubungan badan. Fa'tazilun nisa, dan jauhilah nisa, istri-istri kalian, jika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian dekati, ya. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka yathurn, sampai mereka suci, ya, sampai mereka suci. Kemudian Nabi juga pernah berkata, ketika turun ayat ini, Al-Baqarah ayat 222, isna'u kulla syai', perbuatlah terserah kalian, isna'u kulla syai', illan nikah, kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini adalah berhubungan badan. Ya, berhubungan badan. Maka ibu-ibu, wanita yang haid tidak boleh disentuh, yaitu berhubungan di kemaluannya. Ya, tidak boleh berhubungan di kemaluan si wanita atau si istri sampai istrinya itu yathur, mandi. Mandi besar, bukan sekedar suci, bukan. Ya, bukan dari suci, tapi mandi besar. Sampai mandi besar, karena Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, hatta yathurun, sampai mandi besar. Suci maksudnya di sini mandi besar.
Adapun hukum-hukum wanita haid, ya, bagaimana batas maksimal dan minimal suami bisa menikmati tubuh istrinya? Kita bisa membaginya menjadi 3, ibu-ibu. Bisa membagi menjadi 3. Pertama dari atas badan, yaitu dari kepala sampai atas pusar. Ya, dari kepala sampai atas pusar. Itu pertama. Dan yang kedua, dari bawah pusar sampai paha. Afwan, dari bawah pusar sampai kemaluan. Dari bawah pusar sampai kemaluan. Kemudian yang ketiga, dari bawah kemaluan, ya, bawah kemaluan paha, bawah kemaluan sampai lutut. Sampai lutut. Kemudian dari lutut sampai kaki. Berarti 4 ya. Atas dari kepala sampai atas pusar. Dan yang kedua kemaluannya sendiri. Dan yang ketiga bawah kemaluan sampai paha. Dan yang keempat itu dari kemaluan sampai lutut, ya, maksudnya paha. Dan yang keempat dari lutut sampai kaki. Ya Pak, bisa diulang? Yang pertama atas badan kepala sampai atas pusar. Sahih. Yang kedua bawah pusar sampai kemaluan. Yang ketiga bawah kemaluan paha sampai lutut. Terus yang keempat lutut sampai apa tadi sudah? Sampai ujung kaki Oh atau iya, jari sampai jari kaki. kaki. Berarti yang ketiga Nah, dimulai dari maka Ustazah. hukum seorang yang pertama dari kepala sampai atas pusar. Ya, yang kedua kemaluan. Dan yang ketiga dari bawah kemaluan sampai lutut, artinya paha, ya. Kemudian yang keempat dari lutut sampai bawah. Ya, sampai bawah. Maka kita bahas hukumnya. Seorang laki-laki apakah boleh menikmati tubuh istrinya ketika haid dari kepala sampai atas pusar? Maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, kemaluan. Ketika wanita haid, laki jika bermain di kemaluan, maka itu hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Kemudian dari bawah kemaluan sampai lutut itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena bisa mengantarkan kemana? Ke jima yang di kemaluan, makanya hukumnya makruh. Sampai ujung jari kaki itu hukumnya boleh. Yaitu hukumnya boleh. Nah, itu adalah hukum-hukum kita atau laki-laki berhubungan dengan istrinya yang haid. Coba ada yang bisa mengulang? Yang pertama atas badan kepala sampai atas pusar hukumnya boleh. Kemudian yang bawah pusar sampai kemaluan itu haram hukumnya. Kemudian yang hukumnya mahru yaitu bawah kemaluan paha sampai lutut karena bisa mengantarkan jima. Kemudian yang terakhir diperbolehkan yaitu lutut sampai jari kaki atau bawah. Iya.
Ustazah, suaranya hilang ya? Tunggu ya Umat, Ustazahnya terpental. Dengar suara? Ustazah, tadi terpental ya? Iya, terdengar? Ya, sudah jelas Ustazah, Iya. tadi terpental Iya, Ustazah. sampai mana Mbak Betty? Sampai Tadi mana? sampai yang hukum batas yang suami Ustazah, yang ada 4 tadi. Oh, masih situ. Iya, terakhir sampai situ Ustazah. Yang hukumnya boleh Oke, ke atas jadi badan kepala kemudian itu. hal yang diharamkan ya ketika haid, pertama tadi berjima, berhubungan badan. Yang kedua, talak, mentalak. Jadi suami tidak boleh mentalak istrinya ketika haid, tidak boleh. Ya, kalau menjatuhkan talak ketika istrinya haid, maka ini termasuk dosa. Karena Allah berkata di surat At-Tolak ayat pertama, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Dan kalian, hendaklah para suami, mentalak ketika mereka suci. Kemudian, idza aqbalatil haidhah murhu falyuraji'ha. Perintahkanlah kepada Abdullah bin Umar, wahai Umar. Jadi Umar ini curhat kepada Rasul bahwa anaknya Abdullah bin Umar, ya, bahwa anaknya Abdullah bin Umar itu
mentalak istrinya di waktu haid. Maka Umar mengadukan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Yo, perintahkanlah itu Abdullah bin Umar, tidak boleh talak ketika istri haid. Maka falyuraji'ha. Maka hendaklah dia merujuk." Nah, hendaklah dia merujuk. Hendaklah dia merujuk istrinya tadi karena tidak boleh menjatuhkan talak di waktu istrinya haid. Maka kesimpulannya bagi suami tidak boleh menceraikan istrinya, jatuhkan talak ketika haid. Jadi tunggu istrinya suci baru dia mentalak. Kemudian selanjutnya yang ketiga as-shalah, salat. Ya, yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah as-shalah, salat. Dalilnya apa? Dalilnya kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh. Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, "Idza aqbaltil haidho." Wahai Fatimah, ya bintu Abi Hubaysh, Fatimah datang waktu haid, maka tinggalkan sholat. Ya, tinggalkan sholat. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi wanita yang haid. Dan pula tidak ada kewajiban sholat bagi wanita yang nifas. Nah, di sini sholat. Sholat, ketika kita haid, maka ada rinciannya. Misalnya, pertama, jika kita haid ketika waktu duhur, kita keluar haid di waktu duhur, di jam 2:30. Ya, dan kita tidak sholat atau menunda-nunda sholat. Jam 1 belum sholat, jam 2 belum sholat. 2:30 keluar haid. Ya. Maka, apakah wajib melaksanakan sholat, mengqadha sholat? Wajib? Jawabannya tidak. Ya. Maka tidak wajib mengqadha sholat. Karena sholat duhur itu waktunya wasa, yaitu luas. Waktunya luas. Jadi, boleh kita mengajarkan sholat duhur jam 1, boleh kita mengajarkan sholat duhur jam 2, boleh kita mengajarkan sholat duhur di jam 2:30. Karena haidnya jam 2:30, walaupun dia belum sholat, ya, maka tidak perlu mengqadha. Belum mengqadha sholat. Karena waktu duhur itu muwassa, yaitu luas. Bagaimana wanita boleh mengerjakan sholat di jam 1, 2, 2:30 pun boleh sebelum masuk waktu asar. Kemudian yang kedua, jika misal setelah haid, ya misalnya setelah haid, tadi sebelum haid, ya. Sekarang setelah haid, dia suci di waktu asar, duhurnya masih haid, maka di sini tidak perlu mengqadha sholat duhur. Ya, tidak perlu mengqadha sholat duhur. Hanya wajib baginya untuk sholat asar. Jadi sebagian ulama memiliki pendapat, oh iya, harus sholat duhur dan asar karena waktu itu adalah teman sholat. Kalau sholat asar suci berarti harus sholat duhur. Atau misalnya kalau sholat sucinya di sholat isya, maka harus juga sholat maghrib. Tidak, ya. Yang betul kalau suci di sholat asar, maka hanya sholat asar. Kalau suci di sholat isya, maka hanya sholat isya, tidak perlu sholat maghrib. Itu ya sholat. Ya tidak diwajibkan untuk sholat. Karena ada sahabiah yang tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, anusalli hina nahid?" Apakah kita sholat ketika kita haid? Kata Aisyah, "Haruriyatun anti?"
apakah kamu Haruriyah? Haruriyah itu adalah suatu kelompok yang sesat, di mana mereka mewajibkan untuk sholat bagi wanita haid. Hanya kata Aisyah, ini kelompok Haruriyah yang mewajibkan. Tidak. Ketika zaman Rasulullah, la nu'maru biqada'is walakin nu'maru biqada'is shaum. Kami tidak diperintahkan di zaman Rasulullah untuk mengkodok sholat. Tapi kita diperintahkan untuk mengkodok puasa. Ya. Nah, itu yang diharamkan. Pertama, hubungan badan. Yang kedua, talak. Ya, talak, menjatuhkan talak. Yang ketiga, yang keempat, saum. Puasa. Diharamkan puasa. Tapi jika kita menemui puasa Ramadan, maka wajib dikodok. Ganti di hari yang lain. As-saum, puasa. Dalilnya apa? Dalilnya diharamkan puasa. Alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum lam tusalli? Qulna bala. Kata Rasulullah kepada istrinya, alaysa ihdakunna, bukankah kalian idha hadat lam tasum, jika kalian haid, lam tasum, tidak puasa, walam tusalli, dan tidak sholat, ya, dan tidak sholat, ya. Maka dalil kalau di zaman Nabi wanita yang haid tidak sholat dan tidak puasa. So, ya. Kemudian yang kelima yang diharamkan at-tawaf. Tawaf. Yang diharamkan adalah tawaf. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an alla tatufi fil baiti hatta tathuri. Ya, hatta tathuri. If'ali, wahai Aisyah, ketika Aisyah berhaji bersama Rasulullah SAW, wahai Aisyah, berbuatlah apapun, ya, berbuatlah apapun. Ma yaf'alul hajj, apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Ghaira alla tatufi. Ghaira alla tatufi. Kecuali kamu tidak boleh melakukan apa? Tawaf. Tidak boleh melakukan tawaf. Maka tawaf bagi orang yang haid, maka tidak boleh tawaf. Makanya orang yang haji, orang yang umroh itu minum apa? Minum pil-pil supaya tidak keluar haid, karena tawaf jika dalam keadaan haid tidak sah, ya, tidak sah. Nah, selanjutnya, ya, masul mushaf, memegang mushaf. Ya, selanjutnya adalah memegang mushaf. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Waqi'ah ayat 79. Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Ya, Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang yang najis. Termasuk najis adalah orang yang haid, karena dia berhadas besar. Masul mushaf, memegang mushaf, ya. Jadi kalau ingin membaca Quran boleh, tapi kalau memegang mushaf tidak diperbolehkan kecuali dengan penghalang atau kain, ya. Atau kain jika ingin membuka lembaran-lembaran mushaf. Adapun covernya boleh, ya. Tanpa kain, tanpa penghalang boleh. Kemudian yang selanjutnya, dukhulul masjid. Dukhul masjid, masuk masjid, ya. Masuk masjid. Tapi yang paling sahih pendapat di sini, ya, pendapat yang paling sahih yang di sini, dukhul masjid itu boleh. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, ya, pada Aisyah, wahai Aisyah, inna haidotaki laisat biyadiki. Wahai Aisyah, sungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Kata Rasulullah, boleh masuk masjid Aisyah. Karena darah haidmu bukan di tanganmu sehingga kamu mengotori masjid. Maka di sini adalah dalil boleh bagi wanita yang lagi haid masuk masjid dengan syarat apa? Dengan syarat dia menjaga. Sudah kepakai softtext, sudah aman, tidak mengotori masjid. Jadi itulah perkara-perkara yang diharamkan untuk orang yang haid dan nifas. Coba ada yang bisa menyebutkan perkara-perkara yang tidak atau yang diharamkan bagi orang haid, wanita haid. Yang pertama berjima, Ustazah. Kemudian yang Naam. kedua talak, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima tawaf, yang keenam memegang mushaf, yang ketujuh ke masjid, Ustazah. Ya, tapi yang paling roji, yang paling kuat, bolehkah wanita haid ke masjid? Boleh Ustazah, dengan syarat harus Ya, menjaga, ya tadi tidak mengotori masjid Ustazah. masjid. Barakallahu fiik, Mbak Betty. Betul. Ya. Bibi yang lain masih semangat? Mau nanya Ustazah, Iya. kan kalau maaf Ustazah, kalau dahulu kan kita sepertinya kalau masuk masjid itu kadang-kadang kalau untuk orang haid tidak boleh, tapi pada kenyataannya ternyata ada misalnya hadis lain bahwa menyatakan ini adalah boleh. Nah itu tuh yang menyatakan tidak boleh itu ada hadisnya juga nggak Ustazah? Iya. Ya. Jadi yang mengatakan tidak boleh ada hadisnya. Ya. Hadisnya apa? Hadisnya la uhillul masjid li junubin wala haid. La uhillul masjid li junubin wala haid. Tidak aku halalkan masjid untuk orang junub wala haid. Dan tidak pula untuk orang haid. Ya. Ini adalah dalil bagi orang atau pendapat ulama yang tidak membolehkan. Tapi dalil ini masih ada kritikan karena derajat hadisnya dhaif. Derajat hadisnya lemah, ya. Oh, ya, Derajat Ustazah. hadisnya lemah. La uhillu. Jadi yang paling betul, yang paling roji yaitu tadi yang hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Nabi dari Aisyah, inna haidhatiki laisat biyadiki. Jadi Aisyah itu disuruh Nabi untuk masuk masjid, tapi Aisyah memberi alasan, ya Rasulullah aku haid. Ya, aku haid, tidak boleh masuk masjid. Akhirnya Nabi tegur, tidak apa-apa. Ya, Oh, ya, tidak Ustazah. mengapa. Ya, makasih Ustazah. Wa jazakillah khair. Sekarang kita lanjutkan, Ibu-ibu ya. Membahas tentang ma yujibuhul haid. Ma yujibuhul haid. Apa-apa yang diwajibkan bagi orang haid. Kalau sudah haid, ya, itu dia wajib apa? Nah, apa yang diwajibkan ketika dia sudah haid? Pertama, yujibul ghusla, wajib mandi besar. Ya, wajib mandi besar yang sudah kita sebutkan, ya, mandi besar. Dalilnya, Rasulullah pernah berkata, da'is shalah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Thumma ghtasili wa salli. Da'is shalah qadral ayyam. Tinggalkanlah salat sesuai hari-hari yang kamu haid. Kalau sudah selesai, maka hendak kamu mandi besar. Wa salli, dan salat.
Ya. Adapun menunda-nunda mandi besar, ya menunda-nunda mandi besar itu boleh selama tidak menggugurkan waktu sholat. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan jika wanita itu haid, yang dua al-bulugh, yaitu di sini artinya al-bulugh yaitu dewasa, maksudnya sudah tercatat amalannya. La yaqbalullah salata haid illa bi khimar. La yaqbalullah salata haid illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholatnya haid. Orang yang haid sampai dia memakai kerudung. Maksudnya jika ada wanita yang belum haid, belum dituliskan catatan amalannya, kebaikannya atau keburukannya. Jadi ketika dia sudah haid, maka kata Rasulullah ini, Allah baru mencatat amalan baik dan buruknya. Kemudian selanjutnya al-i'tidadu bihi. Al-i'tidadu bihi. Jadi menghitung masa iddah. Jadi menghitung masa iddah. Jika ada wanita yang haid, ditinggal suami, atau dia dicerai, maka hitung dari dia haid. Ya, kalau wanita yang ditinggal suami harus menunggu berapa? 4 bulan, ya. Arba'atu asyrin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ngitungnya kapan? Hitungnya dari dia haid. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, al-hukmu bi bara'atir rahim. Jadi kalau ada wanita yang haid, maka dihukumi rahimnya tidak ada calon bayi, Dihukumi rahimnya bersih dari calon bayi. Al-hukmu bi bara'atir rahim. Nah, itu adalah hal-hal yang diwajibkan atau ketika wanita haid ternyata dia wajib mandi. Kemudian yang kedua sudah dewasa, artinya tercatat amalannya. Dan yang ketiga masa iddah. Kemudian yang keempat dihukumi rahimnya tidak ada calon bayi. Nah, sekarang kita membahas tentang keadaan wanita yang haid. Kondisi-kondisi wanita yang haid. Pertama, antakuna laha 'adah ma'rufah. Jadi dia punya kebiasaan. Biasanya haidnya 7 hari. Biasanya haidnya 10 atau 15, bahkan 20, 3 hari. Maka di sini dia menghukumi sesuai harinya. Sesuai harinya. Jika keluar dari hari tersebut, maka termasuk darah istihadah. Apa dalilnya? Dalilnya kata Rasulullah kepada Ummi Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghtasili wa salli. Kata Rasulullah kepada Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, hendaklah kamu menahan dari sholat sesuai hari-hari yang engkau biasanya tidak sholat. Kalau sudah lebih dari hari-hari haid,
maka igtasili, mandi besarlah dan sholatlah. Ya, mandi besarlah dan sholatlah. Jadi, pada yang pertama, dia sudah punya kebiasaan. Kalau keluar dari darah haidnya keluar. Biasanya 7, keluar di hari ke-9, keluar di hari ke-10, ya, maka itu bukan darah haid. Dan yang kedua, keadaan kedua. Idza lam takun laha 'ada ma'rufa, lakin damuha mutamayyiz. Dia tidak punya kebiasaan. Ya. Tapi dia bisa membedakan. Ya, haidnya tidak menentukan. Kadang 3 hari. Kadang 5 hari. Dan kadang 7 hari. Tapi dia punya kebiasaan bisa membedakan darah haid. Maka jika dia haidnya bau misalnya, biasanya bau, kemudian datang darah yang tidak bau, oh, berarti ini darah istihadah. Ya. Dia tidak punya kebiasaan, dia bisa membedakan. Maka dia pakai daya membedakannya. Pakai kemampuan membedakan darah haidnya. Dalilnya apa dalilnya? Hadis yaitu Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah bintu Abi Hubaish, "Idza kana dawul haid fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anis shalah. Fa idza kana al-akhir fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irqun." Apabila darah haid itu warnanya aswad, kata Rasulullah, hitam. Kalau kamu mengetahui darah hitam, maka ya udah enggak sholat, enggak apa-apa wis. Haram bagimu sholat kan. Tapi kalau kamu wahai Fatimah bintu Abi Hubaish menemukan darah selain darah hitam, maka sudah. Ya, fatawaddai wa shalli. Wudu'lah dan sholatlah karena itu darah istihadah. Nah, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, idza lam takun laha 'ada wala sifah. Jika tidak memiliki kebiasaan dan sifat. Ya, tidak punya kebiasaan. Ya, darah haidnya itu biasanya keluar 7 hari, 6 hari, 3 hari, tidak menentu. Atau dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan, ya. Maka di sini fahadhihi tajlisu ghalibal haid 6 aw 7. Maka dia menghitung waktu haidnya sesuai wanita yang ada di sekitarnya. Jika wanita di sekitarnya itu 7 hari atau 6 hari, maka dia haid 7 hari atau 6 hari. Ya, berarti selain dari 6, selain dari 7, maka itu termasuk darah istihadah. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah, "Innama hiya raqdatun minasyaiton. Fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam. Thumma ightasili. Fa idza istanqati fasumi. Fa inna dzalika yujzi'u." Innama hiya raqdah. Sungguhnya darah yang keluar dari kemaluanmu itu hanya tepukan dari syaitan. Ya, kenapa kamu kok keluar darah terus, wahai? Di sini Rasulullah berkata kepada Hamnah bintu Abi Hubaish, itu karena tepukan dari syaitan. Makanya karena kamu keluar darah terus, fatahayyadi, haidlah, hitunglah kamu sebagai darah haid itu sebanyak 6 hari saja atau 7 hari saja. Kalau lebih dari itu, ya, maka sholli, sholatlah. Wasumi, dan puasalah. Fa inna dzalika yujzi'u, karena itu sudah cukup bagimu. Ya, itu 3 keadaan.
Bagi orang yang bingung, ini darah haid atau bukan darah haid ya? Ini darah nifas atau bukan ya? Nah, jadi tandanya dengan 3 keadaan. Siapa yang bisa menyebutkan? Tiga keadaan wanita haid. Dari kebiasaan lamanya waktu haid, maka dihukumi sesuai Iya, dengan lamanya waktu haid. Kalau lebih waktunya, maka sholatlah lamanya waktu haid. kalau lebih waktunya, maka sholatlah karena dihukumi sudah bukan darah haid. Yang kedua, tidak punya kebiasaan kedua? waktu haid, tidak punya kebiasaan waktu haid, tapi karena tidak selalu sama lamanya, dia bisa membedakan ini darah haid atau bukan dari baunya. Kalau berbeda, maka dihukumi sudah bisa sholat. Kemudian yang ketiga kalau tidak bisa membedakan, maka dia mengikuti hitungan hari haid orang pada umumnya. Dalil dari Nabi Muhammad SAW bisa dianggap 6 atau 7 hari. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini adalah patokan. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh iya, aku orangnya bisa membedakan. Aku orangnya 7 hari biasanya. Aku orangnya tidak bisa membedakan. Berarti ambil 7 sampai 6. Jadi kita bisa menghukumi diri sendiri tanpa harus bertanya. Karena kadang-kadang kalau bertanya nunggu ustazanya belum jawab, ya akhirnya kebingungan. Jadi dengan kaidah ini kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan atau masih bingung? Izin bertanya, Ustazah. Naam? Akun saya itu haid itu biasanya 4 hari itu udah bersih. Kemarin-kemarin itu ketika sudah suci hari ke-5, hari ke-6 itu aman gitu ya Ustazah. Nah begitu sekitar hari ke-10 itu nggak ada darah, cuma ketika buang air kecil itu ada lendir coklat. Itu lendir coklatnya lendir coklat apa gitu Ustazah. Terus selanjutnya kemarin-kemarin. Coba diulang, Ibu. Diulang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, biasanya kebiasaan saya haid itu kan 4 hari. Ya. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 itu udah bersih, udah nggak ada apa-apa Ustazah. Nah, terus hari ke-10-nya itu kadang di BAK-nya atau di air pipisnya itu keluar lendir coklat. Nah, itu apakah masih dihukumi haid atau sudah suci gitu. Jadi bingungnya gitu Ustazah. Sudah tidak mengeluarkan darah, sudah tidak ada apa-apa, tapi hanya ketika BAK aja itu keluar lendir, kadang warnanya coklat gitu, masih gitu. Itu aja. Pertanyaan kedua? Sudah. Ya Ustazah, ya itu dulu Ustazah. Ya, jadi ada pertanyaan. Kalau misalnya kita haid, sudah ketahui 4 hari atau 7 hari. Kemudian 2 hari selanjutnya kita sudah besar, 2 hari, 3 hari keluar lagi. Ya. Maka kalau keluar lagi di sini itu tidak dihukumi menjadi darah haid. Ya, itu termasuk darah istihadah. Karena ada jarak waktu bersihnya antara darah haid dengan darah selanjutnya. Walaupun 1 hari, ya, walaupun 1 hari atau setengah hari, kalau sudah kelihatan kering atau keluar lendirnya, ya kemudian keluar lagi, ya keluar lagi, maka itu darah itu termasuk darah istihadah selama tidak mengeluarkan darah. Kalau misalnya cuma bercak-bercak, ya, atau cuma coklat-coklat, belum berbentuk darah yang merah, maka itu termasuk darah
istihadah, maka ibu tetap sholat. Ya, tetap sholat, jadi bersihkan dulu, kemudian tetap sholat yang diwajibkan. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu dalil Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, kunna la na'uddu al-qadra wala sufra syai'an ba'da tuhri. Kami dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak menganggap kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan itu dari haid. Kalau dia sudah selesai haid. Sama kayak tadi permasalahannya ibu tadi. Haid, bersih, keluar lagi bercak. Maka kata Ummu Atiyah, la na'uddu. Kami tidak menganggap itu darah haid. Kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, kalau datang setelah haid, terus bersih, datang bercak, atau Mu'atiyah, la na'uddu. Kami tidak mengatakan itu haid. Nah, itu jawaban pertanyaan pertama. Ada yang tanya kembali? Ada Ustazah, selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Desi, kemudian dari Mbak Rahma. Ustazah. Tafadhol Mbak Desi. Jazakillah khair, Mbak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin bertanya Ustazah. Ini waktu haid Ustazah. Jadi dulu-dulu itu jangka haid saya itu 7 hari biasanya udah bersih. Jadi makin ke sini kayak makin panjang gitu Zah apanya waktu bersihnya gitu. Jadi biasanya tuh di hari-hari kelima dia berhenti sehari, kadang nggak sampai sehari, nanti hari keenam nanti keluar darah lagi gitu Zah. Terus itu lancar sampai dia nanti kadang hari ke-8 masih ada darah hitam kayak gitu Zah. Uh, itu kalau karena masih hitam jadi saya belum belum mandi besar. Kadang di hari ke-9 itu masih keluar kayak coklat-coklat gitu Zah. Jadi batasnya itu tadi kan kata Ustazah ada darah istihadah. Jadi saya belum belajar, belum pernah juga belajar yang darah istihadah ini Zah. Jadi batasnya tuh sampai darah hitam kah atau tunggu bersih coklatnya itu sampai benar-benar bersih, sampai putih atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama Zah. Iya. Lalu Dan pertanyaan yang kedua Zah, ini juga keterbatasan ilmu belum belajar sebelumnya. Masalah hal yang diharamkan selama haid yang jima itu Zah. Jadi saya pernah mendengar tapi belum belajar begitu detail seperti sekarang. Pernah mendengar memang tidak boleh berjima seketika haid. Tapi saya belum paham mana batas-batas tubuh yang boleh atau yang nggak boleh, yang haram atau yang makruh gitu Zah. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu dan udah itu sampai yang misalnya memainkan yang makruh dan haram tapi nggak sampai terjadi jima gitu Zah. Apakah ada denda yang harus dibayar atau bagaimana gitu Zah? Itu pertanyaan iya, saya. Terima kasih. Jazakillah khair Zah. ya Ki. Barakallahu fi. Jadi anak jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya. Batasan tadi sudah kita singgung. Batasan suami ya yang boleh jima atau berhubungan tubuh dengan istrinya sebatas mana? Tadi kita kelompokkan ya. Dari kepala sampai atas pusar. Itu boleh. Jadi tidak mengapa buka baju sampai sana ya di atas pusar. Boleh menikmati suaminya. Itu dibolehkan. Tidak ada haram, tidak ada keharaman, dan tidak ada kemakruhan. Jadi silahkan suami berbuat apa saja dari atas pusar sampai kepalanya istri. Dari cium kah? Ya, tadi apa kan? Nah, boleh. Adapun kemaluan, ya kemaluan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh suami memasukkan. Ya, jadi tidak boleh memasukkan. Yang diharamkan itu memasukkan. Ya, yang diharamkan tuh yang di kemaluan itu memasukkan. Kalau misalnya memegang-megang, tapi dengan dibatasi ya itu sarung itu boleh. Misalnya
dipegang-pegang tapi dia lewat perantara di luar sarung gitu, bukan di dalam kemaluannya. Jadi dibatasi dengan sarung, dilapisi dengan sarung atau dilapisi dengan celananya, itu boleh dipegang-pegang. Asal tidak boleh dimasukkan ya. Di kemaluannya laki tidak boleh dimasukkan ke kemaluannya perempuan. Jika terjadi misalnya karena mungkin syahwat atau bisikan dari syaiton ya, terjadi masuk ya. Oh, dengan alasan iya kemaluan istriku sudah tidak keluar darah lagi, padahal masih masa haid ya kan. Walaupun itu sudah tidak keluar darah haid lagi. Oh iya sudah tidak keluar darah lagi kan, sudah bercak-bercak. Nah, itu bukan alasan untuk bisa memasukkan ya. Nah, kalau terjadi misalnya karena syahwat atau syahwatnya tinggi tidak bisa dibendung lagi ya, maka tidak ada kafarat ya, tidak ada, maka cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya. Jadi tidak ada kafarat untuk itu jika melanggar. Yang ada kafarnya itu jika kita berhubungan badan atau berjima ketika puasa di bulan Ramadan, itu yang ada kafarahnya. Yang ada kafarahnya itu yaitu harus pertama dengan berpuasa ya sittata ashhur, berpuasa 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua dia harus kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa dia harus memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga kalau tidak bisa harus urut ya. Kalau tidak bisa berarti memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu kalau dia jima di puasa Ramadan. Kalau dia jima di kemaluan wanita, itu istrinya yang haid, itu tidak ada kafarat. Kemudian kalau misalnya dari bawah kemaluan sampai lutut itu makruh. Ya, makruh. Jadi sebaiknya tidak dilakukan jima di area tersebut, area paha. Karena mengantarkan syahwat untuk memasukkan ke dalam kemaluan. Tapi jika dia melakukannya, tidak ada dosa. Ya, makruh. Jadi kalau melakukan, itu tidak mendapatkan dosa dan tidak juga mendapatkan pahala. Itu makruh, tapi hendaknya sebaiknya dihindarkan. Dan dari lutut kemudian sampai ujung ya, itu boleh. Ya boleh suami menikmati bagian tubuh istrinya. Jelas yang pertanyaan kedua? Afwan Ustazah. Kemudian pertanyaan pertama tadi. Ya, pertanyaan pertama tadi kalau misalnya haid ya. Kemudian memang kebiasaannya haid, kemudian tidak ada darah sama sekali. Kemudian muncul lagi ya. Dan munculnya bercak-bercak ya. Itu termasuk haid. Ya. Jadi kecuali tadi pertanyaan pertama, kalau sudah berhenti, sudah mandi ya. Sudah mandi kemudian keluar bercak-bercak. Nah, itu bukan termasuk darah haid dari istihad. Tapi kalau permasalahan yang kedua ini, dia haid. Kemudian memang biasanya 1 hari itu dia tidak keluar, tapi tetap dia kayaknya masih haid kayaknya. Itu tetap dikatakan haid. Sehingga bercak yang keluar di hari setelah suci, padahal karena dia belum mandi besar, maka bercak yang keluar ya setelah itu termasuk darah haid. Termasuk darah haid sampai dia melihat 2 kemungkinan. Yaitu pertama, al-yubusah kata Rasulullah, yaitu dengan kering. Jadi ketika lihat celananya kering, tidak ada apa-apa. Dan yang kedua,
dengan mengeluarkan al-qassatul baydu, cairan putih. Al-qassatul baydu, cairan putih. Maka kalau kita lihat sudah kering atau keluar cairan putih, maka itu sudah suci. Maka hendaklah kita sebaiknya segera untuk mandi besar. Ya, itu jawaban untuk pertama. Ya, pertanyaan selanjutnya. Mbak Rahma, tafadhol Mbak. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, Ustazah. Kalau misalnya Naam. kita sudah mandi wajib, terus udah merasa kering kan ya, terus setelah 2 waktu sholat dijalanin, habis itu timbul flek coklat. Tadi kata Ustazah, berarti itu bukan darah haid ya, Ustazah? Coba diulang. Jika tadi ada jedanya, kita sudah mandi wajib, misalnya sudah setengah hari ya, tadi kata Ustazah minimal setengah hari gitu, udah bersih, udah kering, terus ternyata setelah itu Mandi besar. keluar lagi, udah mandi besar, udah sholat 2 Iya. waktu misalnya setengah hari, terus ternyata timbul flek-flek coklat lagi, itu tadi kata Ustazah berarti itu bukan darah haid ya, Ustazah? Iya, bukan darah haid. Berarti Selama bercaknya itu belum keluar darah. Jadi dia masih bercak, flek-flek aja gitu ya? flek, ya warna coklat atau kuning. Maka itu bukan darah haid, termasuk darah istihadhah dan masih wajib sholat. Oh, berarti kita nggak perlu ulang mandi wajib lagi, Ustazah. Soalnya saya selama ini karena saking takutnya, jadi kalau misalnya udah kayak gitu, terus timbul nih flek coklat lagi, Ustazah, saya mandi lagi, terus sholat lagi. Terus nanti kalau misalnya timbul lagi gitu, misalnya besoknya saya udah sholat lagi nih dari sore sampai malam, ternyata besoknya pas mau duha, misalnya flek lagi, saya mandi lagi, Ustazah. Jadi nggak perlu mandi lagi ya, Ustazah? Iya, tidak perlu mandi lagi. Oh, jadi kalau misalnya kita udah menemukan kering minimal setengah hari ya, jika timbul flek coklat Iya. berarti nggak perlu mandi lagi ya, Ustazah ya? Tapi ditunggu dulu. Ya, ditunggu sampai kemungkinan celananya kering. Ya. Tidak keluar apa-apa, kering, tidak ada lendir coklat atau kuning, jadi bersih, kering, benar-benar kering. Iya, benar-benar kering, Ya. betul. Nah, yang kedua, keluar cairan putih, ya. Maka itu tanda selesainya haid. Maka kalau sudah keluar itu mandi besar, keluar bercak lagi, bukan. Jadi bukan darah haid, ya. Jadi cukup ibu untuk berwudu, tidak perlu mandi besar. Oh, baik, Ustazah. Jadi termasuk hukumnya darah istihadhah ya tadi, ya darah istihadhah itu cukup dengan berwudu, membersihkan, ya. Cukup dengan membersihkan darahnya, bukan darah bercaknya tadi ya. Cukup dengan membersihkan bercaknya kemudian sholat. Ya. Kalau misalnya setelah sholat masih keluar bercak, itu tidak mengapa karena itu penyakit. Oh, na'am Ustazah. Jazakallah khair, Ustazah. Pak Iyaki. Ustazah Afwan, ini ada satu pertanyaan Ustazah, titipan boleh Naam. Ustazah? Iya. Jadi gini Ustazah, kalau darah haid itu di awal muncul sedikit, hanya flek saja, dan berlangsung selama lebih dari 7 hari. Atau bisa juga 14 hari fleknya, kemudian baru ada keluar darah haid. Dan haidnya itu bisa keluar lebih dari 1 minggu, Ustazah. Jadi jika di total bisa lebih dari 15 hari. Nah, ini tuh sudah berlangsung 5 bulan, Ustazah. Nah, apakah semua itu dihitung darah haid atau kapan mulai dihitung itu darah istihadah, Ustazah? Ya. Ya, jazakallahu khairan, Ustazah. Iya, Mbak Betty. Jadi tadi sudah kita bahas darah haid itu batasan maksimal harus 16 hari. Betul.
Ya. Jadi kalau ada wanita yang haid 16 hari atau 17 hari, memang itu keadaannya begitu. Maka haid. Adapun yang menjelaskan bahwa 15 hari itu hanya pendapat mereka sesuai mereka mengumpulkan hadis-hadis, tetapi hadis itu tidak jelas Rasulullah menyampaikan, oh ini batasan, oh tidak detail, tidak jelas, tidak gamblang, ya. Menyampaikan itu hanya simpulan para ulama. Para ulama mengumpulkan, ya. Jadi itu termasuk haid karena hormonnya wanita berbeda-beda. Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 17. Ya, jadi yang paling roji, yang paling kuat itu termasuk adalah haid dan ada batasan harus 15 hari. Jika dia kebiasaannya memang begitu, maka pasti yakin lebih lagi, ya kan? Lebih yakin lagi itu termasuk darah haid. Ditambah ada perkataan ulama yang menguatkan kalau lebih dari 15 hari itu tidak mengapa selama dia waktunya terus dalam waktu tertentu yang biasanya dia keluar dan dua darahnya juga mirip dengan darah sebelumnya. Ya, itu. Ustazah, jazakallahu khairan Ustazah. Oh iya. Afwan Ustazah, mau bertanya. Ustazah, Nah, Mbak Betty. Mbak Betty ya. Ini Ustazah mau bertanya Ustazah. ya, Nah, ya tadi itu yang mengenai berhubungan dengan suami tapi bukan tidak sampai jima ya. Kemudian keluar air mani misalnya iya. wanitanya karena syahwat itu. Nanti niat mandi besaran jadi satu dengan mandi besar haid ya Ustazah. Sudah tergabung di situ. Iya, betul. Hmm, Iya, betul. Iya. iya. Heeh. Jadi sudah kita bahas kemarin. Putus-putus Ustazah. Ya Ustazah suaranya, oh Ustazah terpental ini Bu Umi. Oh, sekarang terbental beneran ya. Tadi putus-putus. Iya tadi putus-putus iya suaranya. Sekarang beneran terpental. Ditunggu ya Om. Iya, siap. Ustazah. Lagi. Lihat lagi Iya. untuk Bisa diulang mengangkat Ustazah dari tadi selesainya terputus haid. Ustazah. Ya. Tidak. Ustazah tadi putus Oh iya. Ustazah. Jadi, ya. Jadi tidak perlu mengulang mandi. Cukup dengan 1 kali mandi, sertakan 2 niat. Dan itu termasuk keluasan Islam untuk kita. Kemudahan Islam untuk kita. Karena Islam itu yusrun. Inna dinal Islam yusrun. Agama Islam itu mudah. Boleh juga kita menggabungkan sholat. 1 kali sholat dengan 2 niat. Ya. Sebagaimana mandi 1 kali dengan 2 niat. Untuk mengangkat hadas besar, ya, dari berhubungan badan. Dan yang kedua, dari selesai haid boleh. Juga boleh. Sholat, 1 kali sholat, kita niat tahiyatul masjid. Kedua, niat untuk sholat setelah wudhu. Dan yang ketiga, sholat untuk sebelum subuh boleh. Maka kita pintar-pintar untuk menggabungkan niat. Nah, Ustazah. Syukron. Ada yang lain? Ustazah, ini di chat ada yang apa menyatakan Ustazah dari Bu Sumini, beliau bilang berarti selama ini beliau salah karena dulu haidnya itu 4 hari, kemudian berhenti 2 hari, nanti keluar flek sampailah hari ke-10. Jadi saya baru sholat hari ke-11. Nah, tadi sudah disampaikan Ustazah ya? Sudah, iya. Jadi kalau yang tadi sudah atau mau diulang lagi Ustazah? Ya, jadi kalau misalnya haid, kemudian
ada waktu renggang, ya waktu bersih, tapi belum sampai mandi wajib, mandi besar, karena masih Putus-putus. Ya Ustazah, terputus Ustazah suaranya. keluar tanda-tanda suci, kemudian keluar lagi darah haid dia, kemudian di tengah-tengah waktu itu suci, maksudnya sambil menunggu suci, tapi belum mandi wajib, kemudian keluar lagi darah sampai hari ke-11, itu termasuk darah haid, ya, termasuk darah haid walaupun lebih dari 15, kecuali kalau yang sudah mandi besar kemudian keluar bercak, ya keluar bercak, maka itu termasuk darah istihadah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustazah, ini ada pertanyaan, ada mau bertanya dari Ibu Rosvina. Iya. Ya, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustazah. Ini melanjutkan yang ada penjelasan tadi yang boleh masuk ke dalam masjid tadi Ustazah. Mohon penjelasan lebih Oh iya, rinci lagi Ustazah. Apakah memang kita boleh masuk ke masjid atau yang memang sifatnya mendesak seperti atau kita mewakafkan ke dalam kota amal gitu Ustazah, atau memang kita bisa boleh melaksanakan, biasa kan di RT saya kan ada kegiatan pengajian ibu-ibu tiap bulan Ustazah, ada kegiatan sholat memang kita nggak boleh ya, setelah sholat kita ada ceramah dari Ustadz, terus ada selawatan, gimana tuh Ustazah? iya. Jadi tadi bolehnya masuk masjid Iya, apa yang boleh kita lakukan di bagi sana yang Ustazah? wanita haid. Ya, yang boleh dilakukan di sana, ya. Jadi selain kegiatan sholat, boleh majelis taklim, kajian ilmu, misalnya ada pembagian beras, misalnya, Iya, atau ada penyuluhan di masjid, boleh. Ya masuk masjid, oh boleh. duduk di masjid, boleh. Jadi selama kita tegar, ya, di masjid, atau selama kita tidak sholat, ya karena memang haram, maka perlakuan itu kegiatan yang dari RT, RW, atau kurang dari kelurahan dan lain-lain itu boleh. Ya, kita duduk selama tidak mengotori masjid. Ya. Ustazah Jadi ya. hadalnya tadi inna haidotaki laisat biyadik. Rasulullah ingin menyuruh Aisyah untuk masuk ke masjid, ya, untuk mengambilkan pakaian Rasulullah karena rumahnya Aisyah dekat dengan Nabi, berjejeran, jejer nempel dengan Nabi. Makanya Rasulullah ketika itu iktikaf. Ya, orang iktikaf kan tidak boleh keluar dari masjid, ya kan? Iya, Maka Rasulullah SAW itu menyuruh Aisyah untuk mengambilkan pakaiannya sehingga mengakibatkan Aisyah masuk masjid. Tapi ketika itu Aisyah lagi haid, maka Aisyah berkata, aku lagi haid ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inna haidaki laisat biadik. Karena Aisyah butuh untuk mengantarkan pakaian kepada Rasulullah, maka boleh masuk masjid. Kalau kita butuh untuk bermajelis taklim, boleh. Karena di sana ada majelis taklim, ada kajian ilmu, ya, maka boleh sesuai kebutuhan. Atau misalnya iktikaf, kalau kita misalnya iktikaf di malam Lailatul Qadar, sebelum malam hari terakhir, ya kita haid qadarullah. Nah, kalau di rumah kita malas-malesan, kita di masjid semangat baca Quran, kita zikir karena orang-orang banyak di sana menangis misalnya, maka kita boleh masuk masjid asal apa? Tidak motong soft, ya. Asal maaf kita izin tidak Ustazah, memotong ya. soft, ya. Yang penjelasan dari Rasulullah tadi kayak Aisyah tadi cuma hanya sebentar saja Ustazah ya, hanya mengambil pakaian gitu ya. Berarti hanya sebentar saja I- gitu ya, masuk masjidnya. Iya, itu hanya misal, ya, Hmm, hanya misal contoh kebutuhan. Kalau kita misalnya lama di masjid, boleh. Misal kajian ilmu 2 jam, ya, 3 jam, 4 jam, daurah misalnya, boleh. Ya, hmm, boleh. Ada iktikaf juga boleh. Ya, selama apa? oh, Syaratnya terpenuhi, bisa menjaga tidak mengotori
masjid. Berarti lebih kehati-hatian gitu Ustazah ya. Iya, selama tadi tidak mengotori masjid, dan yang kedua tidak memotong soft, ya, tidak memotong soft. Misalnya orang lagi sholat, Langsung. kita di tengah-tengah orang sholat baca Quran, nggak boleh, harus mundur ke belakang, karena ada Ya berarti hadis kita hilang-hilang suaranya Ustazah. Iya. ta'as Allah, barang siapa yang ada soft yang kita isi, kita maju, ya, maka Allah akan menyambungnya, Allah akan memudahkan urusannya. Tapi barang siapa yang memotong soft, ya, maka Allah akan memutuskannya atau tidak mempermudahkan urusannya. Maka bagi orang yang haid, ketika itikaf, jangan di tengah-tengah orang sholat. Main Facebook atau baca Quran pun tidak boleh. Ya, kalau di tengah-tengah soft, harus di luar soft, di belakang, atau yang jauh dari orang yang sholat, jangan sampai memotong soft. Ustazah. Bu Rosvina gimana? Iya, iya Ustazah. Karena emang selama ini saya memang kalau ada itu nggak berani masuk ke masjid, nggak ikut apa ceramah atau apa gitu kan. Iya. Mm. Sudah Iya cukup ya, Ustazah. Bu Rosvina sudah jelas ya. Iya ya Ustazah ya. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada lagi nih Ustazah dari tadi Mbak Rahma. Ada Mbak Rahma. Afwan Ustazah, tiba-tiba keinget soal nifas, boleh nggak Ustazah tanya soal nifas? Nih, ya silahkan. Ya, kan nifas itu 40 hari untuk wanita ya Ustazah. Iya. Nah, saya kan kalau misalnya habis lahiran nggak pernah sampai, maksudnya keluar darahnya itu tidak sampai dengan 40 hari. Itu memang kita diperbolehkan untuk tidak sholat atau gimana ya? Maksudnya kalau selama ini kalau sudah tidak keluar darah, saya sholat Ustazah. Tapi terakhir kemarin lahiran itu ada beberapa yang datang nengok itu dan kaget, kok kamu udah sholat, kok ini segala macam gitu. Yang benernya gimana sih Ustazah? Iya. Itu Jadi Ustazah. masalah nifas, Iya. masalah nifas, darah nifas ya, itu tidak harus 40 hari ya. Tidak harus 40 hari kita tunggu atau 60 hari. Jadi darah nifas yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi ketika kita melihat tanda suci, ya tadi kering pertama, yang kedua keluar cairan putih, maka sudah dikatakan suci dari nifas. Sama tadi kayak darah haid. Tanda sucinya dengan kering, dan yang kedua dengan keluar kasotul baydo, cairan yang putih. Maka kita sudah suci dan sholat. Ya, wajib sholat. Sehingga tidak perlu nunggu 40 atau 60 hari. Sama hukumnya dengan darah haid. Oh sama ya Ustazah. Iya soalnya yang kemarin saya terakhir lahiran itu mereka pada ngomongnya kan Allah udah kasih wanita keluasan maksudnya untuk istirahat dari ibadah segala macam 40 hari. Cuma yang saya lakuin selama beberapa kali lahiran nggak seperti itu Ustazah. Setelah saya merasa udah bersih ya saya sholat gitu. Iya betul. Benar ya Ustazah ya. Betul. Ya itu Ustazah. Makasih Ustazah, jazakallah khair. Amin. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang darah nifas. Ya.
darah nifas, dan darah istihadah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan ilmu yang kita ambil pada malam hari ini bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah.